warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa rahimakum hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kembali malam ini kita bisa menghadiri satu kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim melalui tafsir Ibnu Katsir ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lanjutkan kembali pada surat Al-Maidah ayat yang ke-74 ya. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu. Udah ketemu ya? Silakan dibuka Al-Maidah ayat 74. Udah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل rusul, jadi tidak sul, tidak, tapi rusul. Qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ثم انظر أنى يؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا, kenapa mereka tidak yatubun, mau bertobat? Kenapa mereka tidak mau bertobat? Bahasa kita ilallah, bertobatnya kemana? Ilallah, kepada Allah. Wa yastaghfirunah, jadi tidak dibaca yastaghfirunah, tidak dibaca tapi yastaghfirunah, yastaghfirunah, sama dengan maghdubi, ghairil maghdubi, tidak dibaca ghairil salah. Kenapa? Karena ini bukan qalqalah, jadi rinnya tidak dilepas. Sama dengan ini. Afala yatubuna ilallah, kenapa mereka tidak mau bertobat kepada Allah? Wa yastaghfirunah, dan tidak mau minta ampun kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi pakai domir dia, kata ganti. Dan tidak mau beristighfar, minta ampun kepadanya, maksudnya kepada Allah.
Wallahu ghafurur rahim. Wallahu, padahal Allah. Wallahu itu apa? Padahal Allah, wawunya wahal. Ghafurun, maha pengampun. Rahim, maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha pengampun dan maha penyayang. Kenapa tidak mau bertobat dia dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah maha pengampun dan penyayang. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun. Mal Masihu, tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, putra Maryam. Siapa yang dimaksud Al-Masih kemarin? Nabi Isa disebut apa? Al-Masih. Mal Masih, tidaklah Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, putra Maryam. Jadi salah satu manusia yang binnya ke ibu siapa? Nabi Isa, binnya ke ibu. Kalau yang nggak punya bin siapa? Nabi Adam nggak punya bin dia. Ke bin mana? Jadi apa? Mal Masihu ibnu Maryam, tidaklah Al-Masih Nabi Isa, Isa ibnu Maryam, putra Maryam itu illa rasul, kecuali dia seorang rasul. Dia seorang rasul. Bukan Allah, bukan Tuhan, tapi apa? Rasul disebutkan kemarin. Qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat, sungguh telah berlalu. Min qablihi, sebelum Isa, ar-rusul, yaitu rasul-rasul. Rasul-rasul sebelum juga udah ada gitu. Telah berlalu gitu. Jadi sebelum Nabi Isa juga sudah apa? Ada rasul-rasul. Jadi bukan hanya Nabi Isa saja, sebelum juga apa? Ada rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah. Wa ummuhu, apa ummu? Umun. Umi, apa umi? Ibu. Wa ummuhu, dan ibunya. Ibunya siapa? Nabi Isa. Siddiqah, dia adalah seorang wanita yang siddiqah. Kalau Abu Bakar dikenal dengan apa? As-Siddiq. Kalau apa? Maryam pakai Siti enggak ya? Sayyidati. Orang Betawi kan main manggel aja, main motong aja, dari kata Sayyidati ini apa? Siti. Padahal Sayyidati artinya nyonya atau nona. Siddiqah, dan ibunya Maryam, ibunya Nabi Isa atau Isa, siddiqah, dia adalah seorang siddiqah yang selalu benar. Para sahabat juga ada yang namanya siddiqah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau perempuan siddiqah pakai tak, kalau laki siddiq. Kana ya'kulani ta'am. Karena keduanya, siapa keduanya? Baik Nabi Isa maupun ibunya, ya'kulani, keduanya makan. At-ta'am, makanan. Jadi keduanya itu juga butuh makanan. Keduanya baik Nabi Isa maupun ibunya membutuhkan makanan. Makan itu makanan yang benar maksudnya, kan biasanya anak-anakan. Berarti apa? Bukan anak benar ya. Atau ibu-ibuan. Ibu benar ya. Nah, ini makanan maksudnya apa? Dia membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan, food ya. Artinya apa? Baik Nabi Isa maupun ibunya itu butuh makan. Kalau butuh makan berarti dia bukan seorang apa? Bukan Tuhan. Kenapa? Butuh makan gitu. Justru Tuhan Allah itu yang memberikan makan, yang menciptakan makan dan tidak membutuhkan makan. Jadi ayat ini apa? Memberitahukan kepada kita. Oleh karena itu kata Allah SWT, undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Undur, perhatikanlah. Jadi apa? Undur apa? Perhatikanlah, lihatlah, perhatikanlah. Kaifa nubayyinu, bagaimana kami jelaskan lahum, kepada mereka, al-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu tanda. Kata-kata ayat ini apa? Ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Al-Quran ini ayat. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Maka disebut ayat per ayat ya. Summandur anna yufakun. Kemudian perhatikanlah lagi. Kemudian apa? Perhatikan lagi
anna yufakun. Bagaimana Allah menjelaskannya? Jadi kemudian perhatikan lagi bagaimana Allah menjelaskannya. Jamaah sekalian, ayat sebelumnya yaitu ayat sebelum ayat 74 berarti 73. Sebelum 74 apa? 73. Nggak pakai dipikir lagi deh. Kalau matematikanya 10 deh, langsung tahu. Jadi apa? Ayat 73 menjelaskan tentang bagaimana kekufuran orang-orang yang menjadikan bahwa Allah itu tiga dari yang tiga. Allah itu tiga dari yang tiga. Maksudnya apa? Ada tiga Tuhan. Salah satunya adalah Allah. Ada lagi anaknya. Ada lagi apa? Istrinya. Itu kufur kata Allah SWT. Kenapa? Karena tidaklah ada ilah kecuali ilahnya harus wahid satu. Ilahnya apa? Harus wahid. Oleh karena itu orang yang berpendapat begitu kata Allah SWT, orang yang meyakini seperti itu, hendaknya dia berhenti dari keyakinan itu. Hendaknya apa? Berhenti dari keyakinan itu. Kenapa? Karena kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka dalam ayat-ayat disebutkan lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Lau kana alihatun, lau kana hunaka alihatun. Kalaulah di sana ada ilah-ilah yang banyak, Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah, atau lau kana fihi ma alihatun illallah. Kalaulah di sana ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah ada Tuhan yang banyak. La fasadata. Niscaya langit dan bumi akan hancur. Langit dan bumi akan apa? Hancur kalau ada Tuhan banyak. Jangankan Tuhan banyak, Tuhan dua aja nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan itu apa? Esa, yang disembah itu harus Esa. Jadi para ulama mengambil dalil akal. Bagaimana kalau dijadikan ada Tuhan dua namanya? Seandainya ada Tuhan dua, yang satu Tuhan namanya Tuhan A, yang satu Tuhan namanya Tuhan B. Lalu kata Tuhan A, B itu ciptakan langit, Anda yang ciptakan bumi. Berarti dia Tuhan nggak? Bukan. Kenapa? Karena kekuasaannya terbatas, dibatasi. Tuhan A kekuasaannya dibatasi apa? Oleh Tuhan B. Tuhan B kekuasaannya dibatasi oleh Tuhan A. Sementara yang namanya Allah, Tuhan itu Qadir, Maha Kuasa, yang kekuasaannya tidak ada yang bisa membatasinya. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, ini kalau damai. B itu bikin apa? Langit dan yang bikin bumi. Kan damai itu, nggak berantem. Tapi dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena masing-masing kekuasaannya dibatasi oleh Tuhan yang lain. Bisa dipahami ya, kalau kita mengambil kepada logika. Ulama juga menjelaskan seperti itu. Yang kedua, seandainya juga yang keduanya berantem dulu nih. Ketika Tuhan A mau menciptakan langit, dihancurin oleh Tuhan B. Tuhan B mau menciptakan bumi, dihancurin oleh Tuhan A. Sehingga gak jadi ya, satu mau ciptakan dihancurin lagi ya. Itu juga bukan Tuhan. Kenapa? Karena masing-masing dibatasi juga kekuasaannya oleh yang satu. Jadi apa? Gak masuk kepada kriteria sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu harus qadir. Kan kita mengatakan Allahu qadirun, wallahu qadirun. Allah itu maha kuasa. Kalau disebut maha kuasa berarti kekuasaannya tak terbatas dan tidak ada yang bisa membatasi. Tidak seperti manusia. Manusia punya kekuasaan loh. Dia sih sebagai penguasa, ada gak disebut misalnya. Walaupun sebagai penguasa sebuah negara, tetap aja dia dibatasi. Kenapa? Karena manusia makhluk. Dia sih berkuasa ini, tapi yang lain nggak berkuasa dia. Cuman ini aja deh. Gitu. Dan itu juga kekuasaannya tidak terbatas. Kenapa? Kalau udah pensiun udah hilang kekuasaannya. Kalau udah umur 58 tahun udah nggak berkuasa lagi. Sementara Allah SWT tidak terus-menerus berkuasa, tidak terbatas, unlimited, tidak ada batasnya kekuasaannya. Sehingga Allah menciptakan apa saja sesuai dengan
kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah, orang-orang yang berpendapat bahwa Allah adalah bagian dari yang tiga, Tuhan yang tiga, ya. Apakah itu yang disebut dengan Trinitas atau Trimurti lah, ya. Kan ada paham itu ya. Ya. Maka kata Allah SWT, apalah ya tubun, kenapa mereka tidak mau bertobat? Kalau mereka mau bertobat tuh dari pemahaman itu, dari keyakinan itu kepada Allah, wa yastaghfirun, dan mereka juga mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, artinya apa? Dosa sebesar apapun. Kenapa? Karena kan ayat ini menjelaskan sebelumnya tentang kesyirikan. Ya, kesyirikan kan? Dan itu dosa yang paling apa? Paling besar, di mana mereka menyembah pada Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyembah pada yang lainnya. Apakah dia sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Itu kan syirik. Nah, dosa sebesar apapun, dalam ayat ini dijelaskan, kalau dia mau bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kalau dia bertobat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Yang penting sebelum ruhnya berada di tenggorokan. Ruhnya berada sebelum berada di tenggorokan. Karena seorang yang bertobat, seulangi lagi ya, dan ini sebetulnya udah penjelasan ayat ini tentang tobat, penjelasan itu udah beberapa tahun yang lalu. Mungkin lupa atau nggak inget ya. Jadi begini, ada syarat-syarat bertobat. Ada waktu yang tepat ketika dia bertobat. Ada syarat bertobat dan ada waktu yang tepat ketika dia bertobat. Apa itu syarat bertobat? Pertama harus punya tekad. Atau yang pertama itu ikhlas dulu deh. Ketika dia bertobat, maka tobatnya itu harus ikhlas, bukan karena Allah, bukan karena orang, tapi karena siapa? Allah SWT. Bukan karena nggak ada peluang. Umpamanya gini, ada pencuri. Pencuri itu saya tobat, nggak mau lagi mencuri. Itu karena nggak ada peluang. Tapi ketika ada peluang, dia nyuri lagi deh. Atau saya sih bertobat nggak mau korupsi. Ya karena itu bukan pejabat yang nggak ada kesempatan untuk korupsi. Apa yang dikorupsi? Bukan pejabat gitu ya. Tapi kalau udah duduk jabatan, berarti dia sesuai dengan kondisinya dia. Nah, orang yang bertobat secara ikhlas dalam kondisi apapun tetap dia bertobat karena Allah SWT. Apakah ada peluang untuk melakukan kejahatan atau tidak, tetap dia tidak akan lakukan. Kenapa? Karena bertobatnya karena Allah SWT, bukan karena peluang gitu. Kalau atau bukan karena tidak ada peluang. Jadi ikhlas. Yang kedua, an-nadamah. Ada rasa penyesalan ketika dia bertobat. Nyesal. Ya. Kenapa? Saya nyesal untuk melakukan perbuatan maksiat. Saya nyesal untuk mencuri. Saya nyesal untuk korupsi. Macam-macam lah gitu. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dia nyesal. Ada rasa penyesalan. Ya. Itu syarat bertobat. Yang ketiga, al-azmu, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi. Bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi perbuatan dosa. Ada orang nyesel, tapi diulangin lagi, gitu. Itu nggak jadi. Makanya harus ada tekad, gitu. Harus tekad. Yang keempat adalah al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa. Jangan sampai udah tobat tapi masih nongkrong di tempat perbuatan dosa. Umpamanya ada orang tobat dari perbuatan judi atau dari mabok-mabokan. Mabok beneran ya, bukan mabok-mabokan ya. Mabok bener. Kan kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia kalau diulang dengan akhiran an itu biasanya bohongan kan gitu ya. Kadang-kadang itulah bahasa kita Memang bahasa Indonesia agak unik dikit ya. Agak unik. Jadi dia mabok, sering mabok. Saya mabok, saya tobat deh.
nggak mau lagi mengulang. Tapi dia masih nongkrong di situ, di kafe yang menyediakan minuman yang memabukkan, bukan minuman keras. Kalau minuman keras apa? Es. Es kan keras kan? Jadi minuman yang apa? Memabukkan. Tapi masih nongkrong di situ. Masih ngelihat temennya, masih nanya, "Inti minum apaan nih? Inti mereknya apa nih?" kan gitu. Itu belum tobat, kenapa? Masih nongkrong di situ. Satu waktu bisa anggap lagi penyakit maboknya gitu. Kenapa? Karena masih nongkrong di situ. Jadi kata para ulama, su'ul khulqi ini jeleknya akhlak, ya, keburukan, kemaksiatan itu bisa menularkan ke orang. Yang tadinya tobat karena dia masih nongkrong di situ, masih gabung di maksiat, lama-lama dia balik lagi tuh maksiatnya, dosanya gitu. Makanya harus ikhlas, mencabut diri dari tempat itu. Nah, ini kata para ulama yang dosanya berhubungan kepada orang. Tapi kalau yang dosanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Jadi ini dosa yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang berhubungan kepada manusia, dia harus datengin, minta maaf. Jadi 5 syaratnya kalau untuk manusia. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala 4. Jadi kalau dosa kepada manusia itu lebih tambah lagi, lebih banyak. 5. Kenapa? Dia harus datang. Minta maaf. Kalau dia punya utang harus dibayar utangnya. Kalau sekiranya dia pernah melakukan kejahatan kepada orang itu, harus minta maaf dulu, saya pernah berbuat jahat pada Anda, sekarang minta maaf. Enggak harus mungkin lebaran. Kenapa? Karena khawatir nanti sebelum lebaran belum sempat minta maaf gitu. Jadi itu 5. Nah, ini kapan waktu yang tepat ketika dia bertobat? Kata para ulama 2. Yang pertama adalah sebagaimana hadis Rasulullah, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, sebelum ruhnya berada di tenggorokan, udah di kerongkongan sini nih, di lak-lakan, orang kita bilang apa? Ini. Kalau ruh udah di sini nih, udah ngap-ngapan, dia bertobat, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah mau mati. Sebagaimana tobatnya Fir'aun ketika tenggelam timbul di Laut Merah. Jangan pakai nanya, "Ustaz, lautnya siapa yang merahin?" gitu. Jangan ya. Emang namanya Laut Merah ya. Jadi apa? Ketika dia tenggelam timbul di Laut Merah, kemudian dia baru menyadari. Sehingga dia mengatakan, "Kalau gitu, ini tubtu bi Rabbi Musa wa Harun." Kalau gitu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dalam ayat itu apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau gitu saya beriman deh kepada Rabbnya Musa dan Harun. Sebentar dia lagi ngap-ngapan gitu. Lagi tenggelam dan ruhnya udah ngap-ngapan gitu. Itu nggak diterima oleh Allah Taala. Makanya waktu yang tepat adalah kita lagi sehat ini. Masih bisa menyampaikan talqin la ilaha illallah. Orang kalau ditenggorokan itu agak susah, Pak. Walaupun itu kita usaha. Lalu yang kedua adalah malam tatlu'i syamsu min magharibiha. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Hati-hati. Sekarang ini matahari terbit dari mana? Timur. Suatu waktu nanti tanda-tanda kiamat besar, matahari akan terbit dari sebelah barat. Dan ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka di situ pintu taubat tertutup. Ditutup oleh Allah SWT. Orang yang kafir mau beriman tidak diterima keimanannya oleh Allah SWT. Orang yang beriman lalu dia bertobat dari dosanya tidak akan diterima tobatnya. Kenapa? Udah tertutup pintu tobat sebab matahari sudah terbit dari sebelah barat. Yang sekarang ini matahari sudah terbit, sudah ada di kalender, bukan itu maksudnya. Matahari masih di timur, nanti akan suatu waktu di sebelah barat. Ini waktu yang tepat. Jadi harus sekarang, sebelum matahari terbit di sebelah barat. Yang kedua, sebelum ruh kita berada di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala kan Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Ada hadis yang panjang sebenarnya. Ya ibadi,
Wahai hambaku, dalam bahasa Indonesia begini, wahai hambaku, kalaulah kamu datang padaku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi. Ya, bayangkan, kalaulah kamu mati dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian kamu bertobat sebelum mati apa? Sebelum meninggal udah apa? Udah bertobat. Ya, maka saya akan ampuni. Maksudnya apa? Walaupun dosanya nyundul ke langit, kalau dia mati dan dia udah bertobat, Allah Subhanahu wa taala apa? Akan ampuni. Tapi kalau nggak apa-apa, yang namanya nggak tobat, apa yang nggak diampuni, orang nggak mau tobat kan gitu. Sebab apa? Sebab Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu kepada siapa saja. Makanya apa? Ketika Allah apa? Mengatakan untuk minta ampun, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadi, bayangkan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat Qul ya ibadi. Katakan hai hambaku. Tidak dia mengatakan hai manusia. Tidak dia mengatakan hai Bani Adam. Tidak mengatakan apa? Wahai insu, manusia juga. Tapi yang dipanggil apa? Kul ya ibadi. Katakan hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, hai hambaku yang mereka asrafu. Asrafu apa? Yang mereka melakukan dosa sering-sering. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Artinya jangan apa? Seorang berbuat dosa lalu dia putus asa. Maksudnya apa? Apa iya saya diterima tobat saya? Apa iya saya diampuni dosa saya udah kebanyakan begini? Akhirnya putus asa. Kena putus asa akhirnya nambah lagi dosa, semakin banyak lagi. Udah kalau orang Batak bilang udah kadung buat dosa, udah tambahin lagi deh. Akhirnya mati. Ya udah. Berarti orang ini orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah katakan kul ya ibadi, Allah manggil hamba. Kalau disebut hamba berarti Allah Subhanahu wa taala masih mengakui bagi mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, ya, masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya dengan tobatnya dia dari dosa, walaupun dosa itu dosa besar. Makanya asrafu itu apa? Dosa yang berlebih-lebihan. Wala tusyrik. Dosa itu kan apa? Berlebih-lebihan dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini menandakan kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh. Justru kita harus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bertobat dan minta ampun kepada Allah SWT. Dan jangan berputus asa. Bagaimana orang yang membunuh 99 orang jiwa, ya, ditambah lagi dengan satu orang lagi jadi 100, karena dia tidak berputus asa ya ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia masih tetap untuk mau bertobat kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam surga. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah SWT. Kan dia belum melakukan banyak amal kan? Baru amal tobat saja udah bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apa? Pentingnya bagi kita untuk afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Jadi ketika seorang mengimani Asmaul Husna, nama-nama Allah yang Al-Ghafur, Maha Pengampun, maka dia harus meyakini, jangan dia mempertanyakan, apa iya saya diterima? Apa iya saya diampuni dosa saya? Itu nggak boleh. Berarti dia apa? Berarti dia meragukan kemahaampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau bertobat, apa iya tobat saya diterima oleh Allah Taala? Nggak boleh. Kenapa? Karena berarti dia apa? Meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Kan salah satu nama Allah SWT apa? Al-Asmaul Husna, Al-Husna, walillahil Asmaul Husna. Al-Ghafur, Maha Pengampun.
At-Tawwab, Maha penerima tobat. Artinya apa? Kita jangan meragukan kemahaampunan Allah SWT ketika seorang itu berbuat dosa. Tidak boleh meragukan bahwa Allah SWT itu apa? Maha penerima tobat ketika dia mau bertobat. Pokoknya tobat aja. Minta ampun saja pada Allah SWT. Kenapa? Harus kita yakini bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan menerima tobat kita. Jangan kita ragukan. Itu ya Pak ya. Kemudian Mal-Masih ibnu Maryam, udah Isa ya? Belum kan ya? Tidaklah Al-Masih putra Maryam. Ya. Kalau disebut Al-Masih putra Maryam berarti Nabi Isa deh. Nggak ada lagi anaknya Maryam kecuali apa? Nabi Isa. Itu illa rasul, kecuali seorang rasul. Jadi apa? Nabi Isa itu tidaklah dia kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihim rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Ya, sungguh telah berlalu sebelumnya apa? Rasul-rasul. Artinya apa? Bahwa Nabi Isa itu uswatun. Dia juga termasuk uswah, contoh teladan kepada kaumnya. Ya. Dan dia juga termasuk apa? Hamba Allah yang menyembah Allah. Bukan menyembah dirinya gitu. Dia hamba Allah yang menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana orang-orang apa? Nasara yang menyembah apa? Nabi Isa gitu. Kemudian in huwa illa 'abdun an'amana 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Kata Allah SWT dalam ayat ini, in huwa, tidaklah dia, yaitu Nabi Isa, illa 'abdun, kecuali dia seorang hamba. Kalau disebut hamba, ya makhluk. Hamba itu apa? Makhluk, diciptakan. Rasulullah SAW disebut apa? Hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Hamba. Kalau hamba berarti dia tidak boleh disembah. Kenapa? Karena dia hamba. Yang boleh disembah siapa? Allah yang menciptakan hamba. Hambanya. Kemudian jamaah sekalian, waj'al an'amana ali, yang kami berikan nikmat kepadanya, kepada Nabi Isa. Jadi Allah SWT berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat kenabian dan kerasulan. Sebagai seorang nabi dan rasul itu nikmat. Dan Allah SWT pilih. Jadi nabi dan rasul itu pilihan Allah SWT. Ya. Sehingga orang tidak bisa berdoa atau mendoakan anaknya, ya Allah jadikan anak saya sebagai seorang rasul, seorang nabi, nggak bisa. Apalagi sekarang. Kecuali dulu. Sebagaimana Nabi Zakaria ingin agar anaknya melanjutkan sebagai seorang apa? Rasul. Nabi Yakub juga begitu. Dan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim. Ya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Karena pintu nabi sudah tertutup. Pintu kenabian sudah apa? Tertutup. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngaku nabi, apalagi dia ngaku jadi rasul, berarti orang itu apa? Bukan bohong aja apa? Tukang bohong. Kalau bohong cuma sekali. Kalau dia tukang dagang apa? Berarti apa? Setiap hari dagang ya? Iya. Berarti kalau tukang bohong berarti apa? Emang dagangannya apa? Bohong tiap hari. Kenapa? Karena memang tidak apa? Tidak ada sekarang yang bisa jadi nabi dan rasul. Karena sudah ditutup dengan nabi kita, Nabi Muhammad, wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad apa? Penutup para nabi. Kemudian wa ummuhu siddiqah. Bukan hanya sebagai apa? Anaknya aja sebagai seorang nabi dan rasul, ibunya itu siddiqah. Maknanya apa? Mu'minatun bihi musaddiqah. Seorang mukminah, ya, seorang apa? Mukminah yang senantiasa benar dan membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Maryam. Wa hada a'la maqamatiha.
Dan ini merupakan makom yang tertinggi setelah Nabi dan Rasul. Karena makom yang tertinggi apa? Nabi, Rasul, dan Nabi kan. Setelah itu apa? As-Siddiq. Kalau wanita apa? Siddiqah. Bukannya apa? Ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin. Habis nabiin, Allah SWT sebut apa? Was-siddiqin. Berarti tingkatannya apa? Kedua setelah apa? Siddiq. Setelah apa? Setelah Nabi. Dan ini juga menjelaskan ayat ini annaha laisat binabiyah, bahwa Maryam itu bukanlah dia seorang nabiyah. Kalau laki nabiyun, kalau perempuan nabiyatun. Jadi Maryam itu bukan seorang nabi dari kalangan apa? Wanita. Kenapa? Karena nabi dan rasul itu harus dari kalangan laki-laki syaratnya. Enggak ada yang dari kalangan perempuan. Jadi nabi dan rasul apa? Harus dari kalangan apa? Laki-laki dan perempuan. Kalau gitu itu apa? Kalau gitu itu apa? Sudah kalau bahasa kita apa? Tidak mengikuti gender dong dia. Persamaan gender. Tadi kita kan sekarang udah main gender-genderan aja kan ya. Itu tidak ada persamaan gender dong. Enggak, memang ini Allah SWT menyebutkan, menentukan bahwa nabi dan siapa? Laki-laki, tidak perempuan. Kenapa? Karena nabi dan rasul itu dia harus menghadapi kaum, bahkan kadang harus berperang ketika ada yang memerangi, kan gitu. Bayangkan kalau seorang wanita dari kalangan nabi, rasul, kemudian diajak perang sementara dia lagi hamil, gimana kira-kira itu? Waduh, bayangkan ya. Jadi laki dan perempuan ada keterbatasan gitu ya. Jadi tidak apa? Tidak ada perbedaan gender dalam amal. Tapi dalam masalah tingkatan derajat ada. Laki perempuan tidak ada yang jadi apa? Nabi dan rasul. Kemudian disebutkan lagi di sini sebagaimana yang disangkai atau yang dipahami oleh orang-orang yang lain yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah seorang apa? Nabi. Begitu juga Sarah. Atau juga ibunya apa? Nabi Ismail, siapa namanya? Hajar. Itu bukan apa? Bukan nabi. Dia wanita solehah. Siddiqah juga. Walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Solehah. Jadi apa? Syaratnya harus apa? Nabi dan Rasul. Kemudian di dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita, begitu juga ibunya Nabi Musa, dia seorang apa? Wanita juga yang solehah juga gitu. Jadi tidak nabi, bukan nabi apa? Bukan rasul. Nah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Dan kami telah wahyukan kepada ummi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Untuk menyusui Nabi Musa. Artinya memang ada persyaratan bahwa yang hanya bisa mendapatkan wahyu, kata para ulama, adalah seorang nabi dan rasul. Yang mendapatkan apa? Wahyu adalah seorang nabi dan rasul. Namun di sini memang disebutkan wahada makna nubuwah alladzi alaihi jumhur. Jadi di sini berarti bukan apa? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummi Musa, maksudnya apa? Bukan wahyu sebagaimana disampaikan kepada nabi dan rasul. Wahyu itu kan bisa sebagaimana rasul apa? Allah menyebutkan memberikan wahyu kepada an-nahl, lebah. Wa auhayna ila nahli. Itu maksudnya apa? Insting, naluri, keinginan yang kuat. Di mana apa? Allah berikan ibunya itu menginginkan agar bisa menyusui apa? Nabi Musa, dan Nabi Musa pun nggak mau menyusu kepada wanita lain kecuali hanya untuk kepada apa? Ibunya. Namanya apa? Wahyu. Kenapa? Karena yang dapat wahyu itu cuma apa? 2. Lalu bagaimana dengan apa? Maryam yang pernah bertemu dengan apa? Malaikat yang ingin menyentuh ya. Ini juga terjadi macam-macam. Makanya ada yang mengatakan Maryam itu apa? Nabi atau Rasul. Padahal apa? Kata para ulama, jumhur ulama bahwa Nabi dan Rasul tidak ada dari kalangan apa? Wanita. Sebagian lagi mengatakan kalau dia siddiqah
Bisa saja dia dapat apa? Wahyu. Karena wahyu itu apa? Hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang dipilih juga. Kenapa? Karena Nabi apa? Maryam juga pilihan. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki. Sungguhnya Allah memilih Anda. Jadi pilihan. Bisa saja Allah Pak memberikan wahyu. Itu saja. Kemudian kana ya'kulani ta'am. Keduanya itu apa? Makan. Artinya apa? Baik Nabi Isa maupun ibunya membutuhkan gizi, membutuhkan makanan. Kenapa? Karena dia makhluk manusia. Tapi kalau Allah SWT apa? Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kan kita kalau baca surat apa? Surat ayat kursi apa? Tidak tidur, tidak ngantuk. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak sinatun wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi artinya apa? Alam ini itu semuanya berada di atas kekuasaan Allah SWT, dan Allah tidak pernah tidur untuk mengatur alam ini. Tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk aja enggak gitu. Beda dengan kita. Tempat ngaji ngantuk, tapi di sini kadang ngantuk nih. Melek semua. Bukan melek aja, melotot kali ya. Saking simaknya, saking apa? Husuknya. Tapi Allah nggak ada ngantuk tuh. Kenapa? Kalau ngantuk sedikit alam hancur deh. Makanya Allah SWT melek, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Coba kita lagi belajar nih, lagi nulis. Tiba-tiba kita ngantuk, kira-kira tulisan kita bagus nggak? Jelek. Lama-lama kalau kita tidur hancur tulisan. Begitu juga alam. Makanya Allah itu apa? Maha kuasa dan tidak ada pakai istilah ngantuk. Karena ngantuk, tidur itu adalah sifat manusia, bukan sifat siapa? Allah SWT. Ini saja karena udah waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan.